Episode 76, Kerjasama. Di aula yang sunyi, kerumunan tatapan panas membara dengan tak tergoyahkan menatap botol giok kecil di atas meja yang berjumlah lebih dari 1000. Hampir tidak ada yang pernah melihat secara pribadi ramuan dalam jumlah besar. Lidah merah mudanya menjilat bibir merahnya tanpa sadar, Xiao Yu sama-sama linglung saat melihat begitu banyak ramuan. Sesaat kemudian, dia menggelengkan dirinya dari kebingungan dan dengan kilauan di matanya, dia mengalihkan pandangannya untuk melihat orang berjubah hitam itu. Gadis berpakaian hijau yang duduk di dekat jendela melirik ke arah meja yang penuh dengan botol giok kecil dengan ekspresi heran berkedip di dalam mata air musim gugur yang indah itu. Penglihatannya sekali lagi menyapu orang berjubah hitam itu. Tidak dapat menemukan sesuatu yang mencurigakan, dia terus melihat ke buku sederhana di tangannya. Dalam keheningan mutlak di aula, orang berjubah hitam itu terbatuk pelan, membawa orang di sebelahnya, Xiao Zhan, kembali ke dunia nyata. Xiao Zhan tersipu saat dia tertawa malu. Saat dia melihat ke alkemis berjubah hitam, rasa hormat dalam tatapannya telah mencapai tingkat lain. Tidak setiap alkemis bisa dengan mudah mengeluarkan lebih dari 1000 botol obat penyembuhan sekaligus. Tuan, Anda harus tahu tentang situasi Xiao Clan saat ini. Kita membutuhkan obat penyembuhan untuk menarik kembali popularitas kita yang hilang. Kepada klan Xiao, tindakanmu tidak diragukan lagi memberikan bantuan saat kita sangat membutuhkannya. Xiao Zhan berseru penuh terima kasih. Sedikit bergumam pada dirinya sendiri, Xiao Zhan ragu-ragu sebelum akhirnya berbicara lagi. Bagaimana kalau ini, klan Xiao kita akan mengambil tanggung jawab menjual obat penyembuh ini. Untuk penghasilan pas 90%, sisanya 10% untuk kita. Meskipun saya merasa kurang ajar melakukannya, bagaimanapun juga, kita masih membutuhkan sejumlah uang untuk membereskan segala sesuatunya. Pak, apa pendapatmu tentang itu? Petik 2. Saat dia selesai menguraikan proposisinya, Xiao Zhan dengan gugup menatap pria berjubah hitam di depannya, takut dia tidak akan puas dengan persyaratannya. Klan Xiao saat ini hanya bisa bergantung sepenuhnya pada alkemis misterius ini. Haha, alkemis berjubah hitam itu tertawa sebelum menggelengkan kepalanya. Melihat aksi ini, ekspresi wajah Xiao Zhan sedikit berubah. Tepat ketika dia akan kehilangan 10% terakhir, sebuah suara lama menyela yang membuatnya linglung dan benar-benar kehilangan. Pemimpin klan Xiao terlalu sopan, meskipun ramuannya sangat bagus, membuat penjualan bukanlah pekerjaan yang mudah. Bagaimana mungkin aku bisa memanfaatkanmu? Mari kita bagi secara merata, 50-50, haha. Petik 2. Mendengar kata-kata pria berjubah hitam itu, 3 tetua yang awalnya cemas dan anggota klan lainnya tiba-tiba membuka mulut mereka karena terkejut. Butuh waktu cukup lama sebelum mereka tanpa sadar menyentuh telinga mereka, skeptis apakah kata-kata itu asli atau tidak. 50-50. Ini, tuan ini, bukankah dia terlalu perhatian pada Xiao Clan? Mengingat situasi saat ini, bahkan jika dia menginginkan semua 100% dari keuntungan, tidak ada seorang pun di Xiao Clan yang berani keberatan. Pai daging telah jatuh dari langit, kalimat ini bergema di hati semua orang saat mereka saling memandang. Setelah beberapa lama, Xiao Zhan perlahan-lahan kembali sadar. Dia menghela napas dalam-dalam lalu tertawa getir, berkata, Tuan, kata-kata Anda telah membuat kita kewalahan. Kita sudah sangat berterima kasih atas bantuan Anda yang tepat waktu. Bagaimana kita dapat memanfaatkan Anda lebih jauh? Petik 2. Seolah-olah itu tidak terlalu penting, pria berjubah hitam itu melambaikan tangannya dan tertawa puas. Keuntungan kecil ini tidak menarik minat saya, jika bukan karena fakta bahwa Anda tidak akan pernah tenang. Sejujurnya saya akan terlalu malas untuk mengumpulkan bahkan 50%. Petik 2. Mendengar penjelasan sombong semacam ini, Xiao Zhan hanya bisa menggelengkan kepalanya sambil tersenyum pahit. Aku akan meninggalkan ramuan ini untuk Anda jual. Jika saya punya waktu di masa depan, saya akan datang dan memeriksanya. Pria berjubah hitam itu berdiri dan tersenyum sambil berkata, saya masih memiliki masalah lain. Jadi saya tidak akan tinggal. Pemimpin klan Xiao tidak perlu mengirimku pergi dan atur pengaturan untuk penjualan, haha. Dengan nada penolakan,
dia berjalan keluar dari aula di bawah tatapan semua orang. Sebelum benar-benar keluar dari ruangan, langkah alkemis berjubah hitam itu tiba-tiba berhenti. Sambil tertawa pelan, dia berkata, "Sebelum saya pergi, saya akan mengatakan beberapa patah kata lagi." Xiao Yan benar-benar tidak buruk. "Haha, selamat tinggal." Petik 2. Mendengar pernyataan ini, Xiao Zhan mengusap kepalanya. Dia hendak mengatakan sesuatu tetapi pria berjubah hitam itu sudah keluar dari aula, perlahan menghilang dari pandangan di tikungan. Menatap sosok pria berjubah hitam yang menghilang itu, Xiao Zhan menghela nafas kecil setelah beberapa saat sambil tertawa pahit, berkata, "Sepertinya hubungan antara Yan Er dan Tuan ini agak di luar kebiasaan. Atau, bagaimana mungkin orang yang bahkan tidak akrab dengan kita ini bisa membantu kita seperti ini?" Petik 2. Ketiga tetua semua berbagi pandangan dan juga menghela nafas dan mengangguk. Dari cara alkemis tua itu mengungkapkan pujian tentang Xiao Yan, dia jelas-jelas memandang baik pada Xiao Yan dan bantuannya kepada Xiao Klan pasti akan terikat pada Xiao Yan. Di dalam aula, semua anggota klan Xiao yang seusia Xiao Yan yang telah mendengar kata-kata lewat pria berjubah hitam itu, menunjukkan rasa iri yang tidak terselubung di wajah mereka. Gadis berpakaian biru di dekat jendela sedikit memiringkan kepalanya, penglihatannya menatap melalui jendela saat sosok itu berbalik dari sudut. Alis Willow-nya sedikit menyatu, ekspresi keraguan melintas di wajahnya yang halus. Di luar Xiao Klan, pria berjubah hitam itu perlahan melanjutkan ke depan sampai dia mencapai area yang tidak terlalu ramai. Baru kemudian sebuah suara muda mengomel pelan dari dalam jubah hitamnya, "Guru, tidak ada yang lebih baik untuk dilakukan selain menunjukkan setiap kalimat kepada saya. Jika mereka mengetahui hal ini, saya tidak dapat menjamin bahwa saya tidak akan menawarkan Anda." Petik 2. Hehe, saya hanya mengungkapkan perasaan saya. Jika bukan karena Xiao Zhan yang memperlakukan Anda dengan baik sejak Anda masih muda, di mana saya akan menemukan murid yang begitu baik. Karena itu, saya pantas berterima kasih padanya. Suara tua itu bercanda dan tertawa, "Jika saya memberi mereka pil, ayah Anda yang berhati-hati pasti akan percaya bahwa saya memiliki beberapa motif tersembunyi." Tanpa daya menggelengkan kepalanya, Xiao Yan melihat sekeliling sebelum bertanya, "Kemana kita akan pergi sekarang?" "Menuju rumah lelang sehingga kita bisa memberikan key gathering powder kepada mereka, untuk menghindari berhutang pada mereka. Itu adalah sesuatu yang paling saya benci. Selain itu, Anda telah menghabiskan semua bahan medis untuk latihan. Sekarang saatnya untuk membeli bahan medis lainnya." Yao Lao bergumam sambil tersenyum. Xiao Yan mengangguk untuk mengakui kata-kata ini. Dengan beberapa harapan, dia tersenyum manis dan bertanya, "Guru, bisakah aku saat ini dihitung sebagai alkemis tingkat pertama?" "Cih, Anda pikir hanya karena Anda memperbaiki obat untuk beberapa hari, Anda telah menjadi seorang alkemis. Obat penyembuh adalah jenis obat mujarab yang paling sederhana. Memurnikan hal semacam itu bukanlah hal yang bisa dibanggakan." Yao Lao mencibir, dengan kejam menyiram Xiao Yan dengan air dingin. Memutar matanya, Xiao Yan agak murung, "Lalu kapan aku bisa benar-benar dianggap sebagai alkemis tingkat pertama?" Di dunia alkimia, persyaratan minimum untuk alkemis tingkat pertama adalah mampu memurnikan pil jenis pelet dan bukan jenis pil sederhana di mana yang harus Anda lakukan hanyalah mencampur esensi menjadi pasta. Sepertinya ada jarak yang cukup jauh bagiku untuk pergi. Mendengar persyaratan ini, Xiao Yan tanpa daya menggelengkan kepalanya dan melangkah maju menuju rumah lelang di alun-alun kota. Episode 77 memutus pasokan bahan. Rumah lelang primer, lobi resepsi. Di atas meja, ada kotak batu giok kecil, di mana pil obat tergeletak dengan tenang. Karena pil yang halus, bulat, dan mengilap, aroma yang kuat dan harum memenuhi ruangan, menyebabkan semua orang merasa perhatian. Menonton pil, dua manajer rumah lelang primer, Yafei dan Guni, tidak bisa menyembunyikan kegembiraan di wajah mereka. Melalui gaun hitam, Xiao Yan dapat melihat bahwa keduanya melupakan diri mereka sendiri di depannya, yang menyebabkan dia dalam hati mengungkapkan ketidaksetujuan dan mengejek mereka, jika mereka tahu bahwa Yao Lao berhemat pada materi saat dia membuat key gathering powder ini.
seperti apa ekspresi mereka. Petik 2. Bubuk pengumpul Qi yang dibawa Xiao Yan jauh lebih rendah dari produk yang dia gunakan sendiri. Namun bubuk ini, yang dibuat setengah hati oleh Yao Lao, mampu mengejutkan Ya Fei dan Guni. Tuan yang terhormat, teknik alkimia Anda benar-benar mengagumkan. Qi Gathering Powder yang Anda buat sudah bisa dibandingkan dengan yang dibuat oleh alkemis tingkat 5. Guni dengan sepenuh hati memuji pil hijau muda itu. Di bawah jubah hitam, sebuah suara tua dengan ringan terdengar, tolong terima Qi Gathering Powder ini dengan baik. Setelah menerima begitu banyak bantuan, saya hanya perlu mengucapkan terima kasih atau hati nurani saya akan sangat terganggu. Petik 2. Haha, Tuan, Anda terlalu baik. Anda adalah tamu di sini dan bantuan di antara kita hanyalah bantuan di antara teman. Ya Fei tersenyum sambil mengangkat kasing dengan tangan seperti giok. Yao Lao menahan diri untuk tidak berkomentar. Yao Lao tidak hanya tidak mempercayai kata-kata itu, bahkan Xiao Yan juga mengejeknya. Jika itu benar-benar seperti yang dia katakan, rumah lelang premier pasti sudah bangkrut. Dari dalam pakaiannya, Xiao Yan mengeluarkan selembar kertas dan menyerahkannya kepada Ya Fei. Suara tua itu terdengar, tolong bantu saya lagi dengan mencarikan materi ini untuk saya. Dengan penuh semangat menerima kertas itu, Ya Fei dengan cepat melihatnya sebelum menjawab sambil tersenyum. Setelah waktu sebelumnya, dia tidak berani menunjukkan keraguan apapun sekarang. Ya Fei memanggil seorang gadis pelayan dengan lambaian tangan dan menyerahkan kertas itu padanya, menginstruksikan dia untuk menyiapkan bahan-bahan sesegera mungkin. Cangkir teh di tangannya, Xiao Yan menyesapnya dengan ringan. Tiba-tiba, dia memikirkan sesuatu dan setelah beberapa detik, suara Yao Lao bisa terdengar, Nona Ya Fei, saya punya pertanyaan. Mendengar Yao Lao mulai berbicara, Ya Fei tersenyum manis dan dengan lembut menjawab, silakan Pak. Klan Jialai telah membeli banyak bahan obat dari sini kan? Yao Lao bertanya dengan suara monoton. Pada pertanyaan ini, hati Ya Fei sedikit menegang dan ekspresi wajahnya yang cantik sedikit berubah. Secara diam-diam berbagi pandangan sekilas dengan Guni, dia diam-diam ragu-ragu sejenak sebelum menjawab, sebelumnya klan Jialai memang telah membeli bahan obat senilai hampir 100.000 emas dan bahan-bahan medis ini juga memiliki beberapa khasiat penyembuhan. Sedikit memiringkan kepalanya, suara lamanya tiba-tiba menghilang dalam keheningan. Perubahan suasana yang tiba-tiba dari pria berjubah hitam ini menyebabkan hati Ya Fei merasa agak gugup. Dia sudah lama tahu bahwa yang pertama sedang bersiap untuk membantu klan Xiao, namun rumah lelang terus menjual sejumlah besar bahan obat ke klan Jialai. Meskipun dia tidak tahu temperamennya, sangat mungkin pria tua ini akan menyimpan dendam terhadap rumah lelang. Suasana di aula secara bertahap menjadi menindas. Melihat ke arah pria berjubah hitam yang diam, Ya Fei mulai merasa gelisah. Jika bukan karena Guni terus-menerus menghentikannya dengan penampilannya, dia pasti sudah membuka mulutnya sejak lama. Kalian berdua pasti tahu apa yang ingin kulakukan dengan membeli begitu banyak bahan obat terakhir kali kan? Beberapa saat kemudian, suara tua itu akhirnya memecah kesunyian yang mencekik. Sedikit menggigit bibir merahnya, Ya Fei sedikit menganggukkan kepalanya dan menjawab dengan nada rendah, Tuan bermaksud untuk memperbaiki bahan menjadi obat penyembuhan untuk membantu Xiao Clan, ya. Tepat sebelum aku datang, aku menyerahkan semua obat penyembuhan yang dimurnikan kepada Xiao Clan. Sedikit mengangguk, Yao Lao berkata dengan suara yang dalam, mungkin dalam 2 hari lagi, klan Xiao dan klan Jialai akan mulai menggunakan obat penyembuh untuk memperebutkan popularitas di kota Wutan. Menghadapi topik seperti ini, Ya Fei tidak tahu bagaimana menjawabnya, jadi dia hanya bisa dengan cerdik menjaga diamnya. Pembuatan obat penyembuhan membutuhkan banyak bahan medis bermutu rendah. Di kota Wutan, selain rumah lelang primer, tidak ada kios obat lain yang mampu menyediakan jumlah sebesar itu. Melihat Ya Fei yang tanpa kata, Yao Lao terus berkomentar pada dirinya sendiri. Pada tahap akhir dari pertarungan pengobatan penyembuhan ini, selain harga dan kualitas, ketersediaan bahan obat yang cukup merupakan faktor kunci. Jadi, saya berharap rumah lelang primer akan menolak untuk menyediakan bahan obat klan Jialai mulai sekarang. Saat suara Yao Lao bergema,
garis pandang Xiaoyan menembus mantel hitam dan fokus pada kecantikan dewasa yang secantik roh rubah. Dia memiliki kurang dari 2 bulan tersisa di kota Wutan dan dengan demikian, dalam waktu ini, dia harus membantu ayahnya untuk mengalahkan klan Jialai. Hanya dengan begitu dia bisa pergi dalam perjalanan pelatihan dengan Yao Lao dengan nyaman. Wajah menawan Ya Fei sedikit berubah saat dia mendengar kata-kata Yao Lao. Dalam posisi yang sulit, dia berkata, "Tuan, rumah lelang primer kita memiliki aturan yang melarang kita terlibat dalam segala jenis konflik antar klan. Jika kita menyetujui permintaan Anda, itu sama saja dengan membantu klan Xiao secara tidak langsung. Ini tidak sesuai dengan aturan kita. Aku bisa membuatkan 2 ki gathering pills untukmu tanpa biaya," kata Yao Lao, tidak terganggu. "Tuan, ini bukan masalah obat mujarab, sungguh." Bujukan 2 pil pengumpul ki menyebabkan tangan halus Ya Fei bergetar, namun dia terus bertahan. 3 pil, Tuan. Ya Fei memaksakan senyum, tepat di sampingnya, wajah Guni berkerut. 3 pil gathering ki. Itu akan bernilai setidaknya 500.000 emas, kan? 5 pil. Suara tua yang dipersenjatai dengan nada acuh tak acuh tanpa henti menabrak garis dasar di hati Ya Fei. HRRR, mata besar Ya Fei menutup saat dia dengan ringan menghirup udara dingin. Setelah sekian lama, matanya tiba-tiba terbuka. Ya Fei tertawa pahit saat dia berkata, "Tuan, Anda menang. Mulai sekarang, rumah lelang primer tidak akan pernah lagi menyediakan klan Jialai bahan medis apapun." Petik 2. Keinginan Nona Ya Fei memang agak di luar harapanku. 1 bulan kemudian saya akan bawa barang. Tentu saja hanya jika rumah lelang primer tidak mengecewakan saya, kata Yao Lao sambil tertawa kecil. "Tuan, tenanglah, Ya Fei tahu siapa yang penting dan siapa yang tidak terlalu jelas. Bagaimanapun, Ya Fei sudah mengalami bertahun-tahun di rumah lelang, jadi dia dengan cepat tenang. Antara klan Jialai dan seorang alkemis yang setidaknya berada di tingkat keempat, sama sekali tidak ada perbandingan. Pilihan tidak sulit dibuat. Sebenarnya, kesulitan sebenarnya terletak pada bagaimana memilih momen terbaik untuk mendapatkan keuntungan terbesar dan Ya Fei sangat puas dengan hasil saat ini." Episode 78, pelatihan dan kemudian terobosan. Hanya setelah melihat pria berpakaian hitam itu berjalan keluar dari ruang tunggu, puas dengan bahan-bahan di tangannya, Ya Fei akhirnya bisa merilekskan bahunya. Tubuhnya dipeluk di atas kursi, membuatnya tampak seperti rubah yang meringkuk. Posisi lesu miliknya ini memiliki daya tarik yang khas. "Tuan yang terhormat ini, benar-benar berani," kata Ya Fei dengan kepala menempel di sandaran kursi yang dingin. Di sampingnya, Guni mengusap dahinya, mendesah, 5 pil mengumpulkan bubuk ki. Memang benar bahwa dia adalah alkemis tingkat 4, tapi tetap saja, bukankah caranya menjalankan bisnis agak megah? Ya Fei mengangguk dan mengerutkan bibirnya yang merah dan kecil sebelum melanjutkan untuk mengejek dirinya sendiri. "Kupikir aku bisa bertahan melawan tekanannya, tapi siapa sangka." Guni tertawa, menjawab, "Jika itu adalah saya pada posisi Anda, saya khawatir saya akan menyerah pada saat dia menyebutkan pil ketiga. Anda mampu melebihi ekspektasi saya dan bertahan sampai yang kelima, jadi banggalah." Petik 2. Apa yang saya tunjukkan adalah ketekunan. Setelah mendengar tawarannya, pikiran saya menjadi kosong sehingga saya tidak dapat berpikir jernih. Tapi siapa sangka, bahwa dia akan begitu maju dengan permintaannya dan melemparkan 2 pil tambahan. Kata Ya Fei sambil memutar matanya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menertawakan situasinya. "Nah, fakta adalah fakta dan pikiran Anda yang kosong membantu Primer Auction House memperoleh pendapatan tambahan 400.000. Ungkap Guni sambil tertawa setelah mendengar penjelasannya. Ya Fei menggunakan tangannya untuk menutupi mulutnya, mengeluarkan beberapa tawa lembut. Saat dia mulai bangkit dari kursinya, dia menghela napas, sepertinya klan Jialai akan melakukannya sekarang. Guni setuju juga, menganggukkan kepalanya. Tapi bukankah itu agak mencurigakan? Bukankah tuan kita yang tersayang seharusnya orang asing bagi klan Xiao? Mengapa dia banyak membantu mereka?
Dia bahkan bersedia menyisihkan 5 pil Qi Gathering Powder untuk memutus rantai pasokan klan Jialai, kata Ya Fei sementara sedikit kecurigaan melintas di matanya. Siapa yang tahu, alkemis kita yang terhormat pasti misterius, bukan? Saya tidak tahu bahwa Kekaisaran Magia memiliki sosok seperti dia, kata Guni tanpa daya. Ya Fei mengangguk sedikit, matanya mengembara. Setelah bergumam sedikit, dia menjawab, sepertinya memiliki hubungan yang fenomenal dengan Xiao Klan akan menjadi suatu keharusan. Dengan pil ini, saya telah meningkatkan keuntungan rumah lelang hingga 4 kali lipat. Mari kita lihat apakah ada yang bisa mengungguli saya pada penilaian karyawan berikutnya, oke. Petik 2. Setelah kata-kata ini diucapkan, ujung bibir merahnya membentuk senyuman. Dengan tangan di belakang punggungnya, dia keluar dari ruang tunggu sambil menyenandungkan lagu untuk dirinya sendiri. Berjalan keluar dari rumah lelang, Xiaoyan menghela nafas panjang. Dengan suara rendah dia berkata, "Guru, terima kasih banyak. Apa yang harus disyukuri, jika klan Jialai tidak terinjak-injak, apakah Anda dapat berkonsentrasi saat saya membawa Anda dalam perjalanan pelatihan?" Yao Lao menjawab tanpa daya. Hehe, Xiaoyan menyeringai. Tanpa kata-kata lebih lanjut dia mengikuti rutinitas jalannya yang biasa berputar dan berputar sebelum melepas mantel hitam di sudut kosong dan dengan hati-hati keluar dari jalan, menuju ke Xiao Klan. Kembali ke klan, ketika Xiaoyan sesekali bertemu dengan anggota klan lain, dia bisa merasakan tatapan mereka dipenuhi dengan rasa iri yang lebih. Terbukti, berita tentang apa yang terjadi di aula hari ini telah menyebar di antara klan. Xiaoyan mengabaikan penampilan ini saat dia melanjutkan perjalanannya yang lambat menuju kamarnya. Saat dia berbelok di tikungan, seorang gadis berbaju merah tiba-tiba muncul di depan di jalur tabrakan. Syukurlah Xiaoyan mengerem hingga berhenti tepat waktu, berhasil menghindari kecelakaan canggung yang mengancam akan terungkap. Xiaoyan kekeh, akhirnya aku menemukanmu. Gadis berbaju merah mundur selangkah dan mengangkat kepalanya. Wajahnya yang muda dan murni mengandung jenis pesona tersendiri. Kombinasi itu agak kontradiktif, menyebabkan gadis itu memiliki pesona yang lebih tak terlukiskan dibandingkan dengan gadis lain pada usia yang sama. Pesona semacam ini bahkan membuat Xiaoyan melirik beberapa kali lagi. Gadis yang wajahnya penuh dengan kegembiraan ini tidak lain adalah Xiao Mei. Tatapan Xiaoyan menyapu wajah cantik Xiao Mei. Sambil menggosok hidungnya, dia bertanya dengan suara monoton, apakah ada sesuatu? Saat dia mendengar sapaan yang agak asing ini, wajah cerah Xiao Mei sedikit menggelap. Dengan suara rendah dia menjawab, pemimpin klan ingin Xiaoyan melakukan perjalanan ke ruang belajar. Sedikit terkejut, Xiaoyan mengangguk dan tersenyum menjawab, oke, terima kasih. Dia melambai selamat tinggal sebelum berbalik ke ruang belajar yang terletak di halaman depan. Xiaoyan Biaoge, terima kasih sebelumnya. Xiao Mei dengan lembut berkata saat dia melihat langkah Xiaoyan yang lugas dan jelas berjalan menjauh. Kilatan kekecewaan bisa terlihat di matanya saat dia menggigit bibirnya. Xiaoyan menghentikan langkahnya saat dia dengan elegan melambai ke arah Xiao Mei tanpa berbalik, dengan tenang menjawab, tidak masalah. Menatap sosok Xiaoyan yang mundur, tiba-tiba Xiao Mei mengumpulkan keberaniannya untuk bertanya, Xiaoyan Biaoge, maukah Anda berpartisipasi dalam tes pendaftaran untuk Akademi Jianan? Mungkin. Dengan kedua tangan di belakang kepalanya, Xiao Yao perlahan dan perlahan pergi, meninggalkan kata ini. Ketika Xiao Mei mendengar jawaban Xiaoyan, wajahnya yang mendung tapi cantik akhirnya menjadi cerah. Mencubit tangannya, dia berdiri di tempat saat dia melihat sosok Xiaoyan akhirnya memudar dari pandangan sebelum mendesah ringan dan pahit dan berbalik untuk pergi. Xiaoyan berjalan-jalan di klan sebelum akhirnya tiba di depan kamar yang luas. Dengan ringan mengetuk pintu, dia perlahan membuka pintu dan masuk. Di dalam ruangan, Xiao Zhan dan ketiga tetua sedang mendiskusikan sesuatu tetapi ketika mereka melihat Xiaoyan masuk, mereka menutup mulut mereka bersamaan. Ayah, Anda sedang mencari saya. Dengan senyum di wajahnya, Xiaoyan berjalan dan bertanya. Xiao Zhan balas tersenyum saat dia menganggukkan kepalanya, melirik ketiga tetua,
dia ragu-ragu sebelum bertanya dengan suara rendah, "Kamu seharusnya melihat tuan tua itu kan?" "Iya." Xiao Yan memiringkan kepalanya, tentu saja dia tahu apa yang dimaksud Xiao Zhan. "Apakah Anda tahu dari mana asalnya?" Xiao Zhan bergumam. "Saya baru mengenalnya dalam waktu yang singkat, bagaimana saya bisa mengetahui tentang asal-usulnya?" Ini adalah kata-kata Xiao Yan yang menyentuh hati karena dia benar-benar tidak tahu persis dari mana Yao Lao berasal. "Tapi aku tahu dia adalah seorang alkemis." Xiao Yan tersenyum dan menambahkan. "Omong kosong." Xiao Zhan memutar matanya saat dia tersenyum penuh dengan omelan main-main. Xiao Zhan menggelengkan kepalanya dan tertawa, dengan suasana hati yang sangat baik. Dia terus menanyakan beberapa pertanyaan lagi kepada Xiao Yan tentang Yao Lao. Namun, jawaban Xiao Yan yang kacau dan konyol berarti bahwa pada akhirnya, Xiao Zhan tidak berhasil menemukan apapun. "Dasar bocah nakal, aku bahkan tidak tahu apakah Anda berpura-pura." Saat dia menatap Xiao Yan yang tampaknya benar-benar bodoh, Xiao Zhan tidak bisa membantu tetapi menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dengan tangannya yang berkembang pesat, dia terus berbicara, "Lupakan. Pergi dan lanjutkan apapun yang Anda lakukan. Jika Anda bertemu Pak Tua itu di masa depan, cobalah untuk tidak menyinggung perasaannya. Masa depan klan Xiao bergantung padanya." Petik 2. Xiao Yan mengangkat bahu, menolak berkomentar. Xiao Yan, auramu saat ini sepertinya kuat." Tetua pertama menatap Xiao Yan dan tiba-tiba tergagap. Pada kata-kata tetua pertama, Xiao Zhan juga terkejut, memusatkan pandangannya untuk menyapu Xiao Yan. Sesaat kemudian, mulutnya perlahan menganga dan dia berkata dengan takjub, Anda telah membuat terobosan untuk Douse." Mendengar kata-kata ini, sudut mulut tetua kedua dan ketiga ditarik terpisah, saat mereka menatap dengan tidak percaya pada pemuda di depan mereka. Xiao Yan menggaruk kepalanya sebelum dengan polosnya merentangkan tangannya, "Kurasa begitu. Aku hanya berlatih dan berlatih seperti biasa dan kemudian entah bagaimana membuat terobosan." Sudut mata Xiao Zhan melonjak, terkejut dengan perkembangan ini. Dia tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis dan berkata, "Pelatihan, macam apa itu?" Selama periode waktu ini, Xiao Zhan sudah terbiasa dengan keajaiban yang diciptakan oleh Xiao Yan. Dengan lambaian tangannya, Xiao Zhan memaksakan senyum dan berkata, "Senang sekali kau membuat terobosan. Jika kau punya waktu pergi ke asosiasi pengujian peringkat untuk menerima lencana peringkat." Xiao Yan mengangguk, sudut mulutnya terangkat dengan main-main, "Lalu bisakah aku pergi sekarang?" "Sejujurnya, saya hanya berlatih dan kemudian menerobos." "Kamu sudah bisa pergi?" Memutar matanya, Xiao Zhan dengan bercanda memarahinya. Anak muda ini hanya mengacak-acak bulu orang. Apakah dia benar-benar tidak tahu bahwa ketika ketiga tetua ini mengembunkan kisah klone mereka gagal 2 kali berturut-turut sebelum menjadi Douse. Menatap wajah kaku dari 3 tetua, Xiao Yan menyeringai dan tertawa. Baru setelah Xiao Zhan mulai memarahinya lagi, dia bergegas keluar dari ruang kerja. Mendengar tawa yang memudar dari pemuda itu, wajah ketiga tetua itu sedikit mengendur. Melihat satu sama lain, mereka tidak bisa menahan tawa dengan wajah penuh kepahitan. Episode 79, Serangan Balik oleh Klan Xiao. Setelah menerima bantuan rahasia Xiao Yan dalam bentuk obat penyembuhan dalam jumlah besar, meskipun klan Xiao tidak mempublikasikan berita ini, mereka secara diam-diam sudah mulai mempersiapkan serangan balik mereka terhadap klan Jialai. Peristiwa yang terjadi di aula klan dirahasiakan oleh Xiao Zhan dan ketiga tetua. Segala sesuatu yang berhubungan dengan obat penyembuhan telah diklasifikasikan sebagai skala larangan tertinggi. Tak satu pun dari anggota klan yang bisa menyebutkan ini kepada orang luar. Jika ada yang membocorkan informasi, orang itu akan dihukum sesuai aturan marga. Seiring dengan keheningan keluarga Xiao, tingkah laku klan Jialai menjadi semakin arogan, menggunakan segala macam tipu muslihat dan bujukan tanpa hambatan untuk menarik semua pelanggan pasar keluarga Xiao. Bahkan dengan ini, Xiao klan tetap diam. Melihat keluarga Xiao menonton dalam diam, beberapa pasukan kecil yang bersekutu dengan mereka menjadi kecewa dan juga mulai diam-diam bersiap untuk bergerak melindungi diri mereka sendiri.
Dengan suasana yang sedikit lebih aneh dari biasanya, waktu 2 hari berlalu dengan tenang. Itu adalah hari lain dengan cuaca cerah yang cerah dan mempesona sementara pasar klan Jia Lai sepanas dan ramai seperti biasanya. Di jalan utama, kepala orang mengalir seperti air. Di kios, kembalinya bubuk musim semi, ada kerumunan orang yang lebih besar lagi, suara teriakan, omelan, dan perkelahian semua berkumpul di satu tempat. Suara yang memekakkan telinga menembus awan. Di belakang konter obat berwarna coklat, seorang penjual obat dari klan Jia Lai sedang menyaksikan tentara bayaran yang bertengkar memperebutkan obat. Senyuman di wajahnya menunjukkan ekspresi sombong, tahu dia diuntungkan dengan menjadi satu-satunya pemasok obat. Jia Lai Ku adalah anggota inti dari klan Jia Lai dan bertanggung jawab atas pasar paling populer klan Jia Lai. Berdiri di lantai 2 aula resepsi, Jia Lai Ku melihat ke bawah dari atas ke jalan-jalan besar yang penuh sesak, wajahnya yang gemuk dan berminyak dipenuhi dengan senyum puas. Selama periode waktu ini, kembalinya bubuk musim semi, telah terjual jauh lebih banyak dari perkiraan awal klan Jia Lai. Di bawah godaan besar untuk mendapatkan keuntungan, klan Jia Lai tidak lagi puas karena mereka memindahkan harga dari 100 emas menjadi 300 emas. Awalnya banyak tentara bayaran jijik dengan kenaikan harga, namun tidak ada pemasok lain untuk kembalinya bubuk musim semi, sehingga mereka hanya bisa membuat keributan dan mengeluh sebentar sebelum dengan enggan menerima kenyataan ditipu. Jia Lai Ku dengan ringan menyenandungkan nada kecil saat matanya ditarik ke dalam garis dan dengan senang hati berkata, bahkan jika Anda tidak membeli, orang lain akan tetap membeli. Jia Lai Ku mengulurkan tangannya yang pendek dan gemuk untuk menghalangi sinar matahari, tidak dapat menahannya di depan gudang. Dia menyeka keringat di dahinya sambil menggerutu, sial, hari ini terlalu panas, sepertinya aku harus melepaskan keberanian malam ini untuk menenangkan diri. Touch, gadis muda yang terakhir kali sangat menyegarkan dan hidup. Saat dia mengingat ekstasi dari tempat terlarang itu, Jia Lai Ku dipenuhi dengan ketidaksabaran yang tak tertahankan, sekali lagi menyeka keringatnya. Kemudian alisnya tiba-tiba berkerut saat melihat gangguan di pintu masuk. Sial, bertarung lagi. Tentara bayaran ini semuanya hebat dan tidak punya otak. Apakah mereka tidak tahu bahwa perlu uang untuk memperbaiki hal-hal yang mereka rusak? Saat Jia Lai Ku menatap gangguan itu, dia tidak bisa menahan untuk tidak mengutuk karena kesal. Pasar Xiao Klan juga mulai menjual obat penyembuhan. Tepat ketika Jia Lai Ku bersiap untuk mengirim penjaga untuk menyelesaikan gangguan, teriakan keras tiba-tiba terdengar dari jalan utama. Ketika Jia Lai Ku mendengar teriakan tiba-tiba ini, lemak di sekujur tubuhnya bergoyang seperti gunung yang jatuh ke laut dan di wajahnya, raut wajahnya sedikit berubah. Namun, sesaat kemudian dia mencibir dan berkata, sepertinya tidak ada harapan tersisa untuk klan Xiao. Untuk benar-benar menemukan metode semacam ini, mereka praktis meminta kematian. Teriakan itu telah menyebabkan jalan utama yang dulunya berisik berubah menjadi hening, namun, saat semua orang mulai saling memandang dengan cemas, satu demi satu, kerumunan mulai memaki, sial, jangan pernah berpikir untuk menggunakan jenis ini taktik kotor untuk mencuri tempat yang telah saya antri selama setengah hari. Petik 2. Tampak jelas bahwa orang-orang ini percaya bahwa teriakan itu adalah tipuan untuk mengambil kesempatan tanpa malu-malu mendorong ke depan antrian. Bagaimanapun, tipuan semacam ini biasa terjadi selama periode waktu ini. Setelah mengutuk, orang-orang ini melanjutkan kesibukan mereka untuk kembalinya bubuk musim semi lagi. Tentu saja, tidak semua orang memiliki pemikiran seperti ini. Sebagian kecil tentara bayaran yang sakit dan lelah dengan perilaku sombong dari klan Jia Lai memutuskan untuk memeriksanya. Setelah ragu-ragu sejenak, mereka memilih untuk keluar dari jalan dan menuju pasar Xiao Klan, setengah ragu namun setengah percaya. Berdiri di lantai atas, Jia Lai Ku melihat popularitas yang masih sangat tinggi di jalan utama. Dia tidak bisa menahan tawa bangga dan berbicara dengan malu-malu, Xiao Klan. Hei, mari kita lihat berapa lama Anda bisa bertahan. Nanti di kota Wutan, klan Jia Lai mungkin satu-satunya klan besar. Waktu dari 3 klan yang berpengaruh. Hehe, hari-hari itu telah berlalu selamanya. Petik 2.
Efek dari teriakan dari sebelumnya di pasar yang sibuk itu seperti daun jatuh ke lautan luas, itu hampir tidak membuat riak apapun. Popularitas klan Jia Lai tidak terpengaruh sedikitpun. Tentu, ini hanya sementara. Setengah jam setelah teriakan, beberapa pria kekar yang mengenakan pakaian tentara bayaran muncul di depan pintu masuk pasar klan Jia Lai. Mereka dengan kasar menerobos ke pasar, menabrak dan mendorong para penjaga. Dengan wajah riang, mereka mengangkat botol giok hijau di tangan mereka tinggi-tinggi ke udara saat mereka berteriak serempak, sejenak menekan kebisingan pasar. Klan Xiao juga menjual obat penyembuhan. Teriakan mereka yang menyatu menyebabkan pasar menjadi sunyi saat tatapan semua orang beralih ke sumber teriakan, kilatan pemahaman di mata mereka. Salah satu tentara bayaran kekar yang baru saja menerobos dengan tergesa-gesa melompat ke batu besar di dekatnya. Dengan suara kiang, dia menarik pedang di sisinya sebelum mengertakkan gigi saat dia menariknya ke lengannya, menarik garis darah segar. Mengangkat lengannya yang berlumuran darah agar dapat dilihat semua orang, pria kekar itu memiringkan botol giok hijau di tangan lainnya saat cairan merah kental dan kental merah perlahan mengalir keluar untuk menutupi lukanya. Di bawah pengawasan orang banyak, cairan merah kental dan kental merah menyerbu luka. Sesaat kemudian, aliran darah yang sebelumnya melonjak melambat dan yang mengejutkan semua orang, darah sudah membeku membentuk lapisan tipis di atas luka. Di jalan utama, tatapan semua orang yang secara pribadi telah melihat pemandangan ini tiba-tiba menyala dengan penuh gairah. Efek keras yang cepat seperti ini penting untuk misi apapun. Ini adalah produk baru yang dijual oleh pasar klan Xiao yang disebut obat pembekuan darah. Tidak hanya lebih efektif, tapi harganya juga lebih rendah dari Spring of Return Powder, lebih dari setengahnya. Apa yang kalian tunggu-tunggu? Apakah Anda menikmati pemerasan seperti orang bodoh? Masih belum bubar, tentara bayaran kekar itu mengangkat botol giok saat dia membuka mulutnya dan tertawa dengan kejam. Jalan utama sunyi. Salah satu tentara bayaran yang baru saja memasuki pasar menatap kosong ke botol hijau di tangan pria kekar itu. Sepersekian detik kemudian, dia tiba-tiba berbalik dan lari. Menatap bayangan pria yang putus asa keluar dari pasar, kerumunan di pasar sedikit goyah sebelum dengan keras bergerak. Bersama-sama, langkah mereka menyebabkan tanah bergetar saat kerumunan dengan panik keluar dari pasar. Di atas batu, senyum aneh muncul di wajah tentara bayaran kekar saat melihat kerumunan yang panik. Saat angin bertiup melintasi pakaian pria kekar itu, lambang Xiao Clan sedikit terekspos. Setelah keributan besar, pasar yang semula ramai tiba-tiba menjadi sepi. Selain beberapa pedagang yang masih tercengang di tempat kejadian, hampir tidak ada yang tersisa di jalan utama. Klan Xiao telah memulai serangan balik mereka. Pikiran ini menyebar ke seluruh pedagang saat mereka memandang ke jalan utama yang sekarang kosong. Mereka bertukar tatapan dan saat mereka mengangkat kepala untuk melihat ke arah Jia Lai-ku. Pada saat ini, lemak yang dulunya gembira sudah lumpuh di tempat dengan kulit pucat yang mematikan di wajahnya. Sementara itu, di pasar lain dari klan Jia Lai, situasi serupa terjadi. Episode 80, Alkemis Liu Xi. Suasana di aula yang terang benderang terasa menyesakkan dan menekan. Di tengah aula berdiri sebuah meja dan di tengahnya terdapat sebuah botol giok hijau kecil. Dari botol itu, tercium bau obat yang samar. Banyak orang duduk di dalam aula. Dari pakaian mereka, terbukti bahwa mereka adalah banyak eselon atas dari klan Jia Lai. Jia Lai-ku juga duduk di antara mereka. Di aula, di sisi paling kiri, berbaring seorang pemuda berpakaian putih dengan malas di sandaran kursi. Sebenarnya, pemuda itu akan terlihat agak menawan, jika bukan karena tatapan penuh nafsu yang sering melintas di matanya, merendahkan citranya. Saat dia berbaring, salah satu tangannya terlihat perlahan menggali ke dalam pakaian pelayan cantik di sampingnya. Meskipun ada begitu banyak orang di sekitarnya, tidak ada yang peduli dengan tindakan tak terkendali seperti itu. Pipi maid cantik itu sedikit memucat karena tindakan vulgar pemuda itu, tapi dia bahkan tidak bersuara. Tapi jelas bahwa tatapan yang gemetar dan tertahan muncul di matanya saat tubuhnya yang lembut terus bergetar. Ini adalah obat pembekuan darah,
yang tiba-tiba muncul dari klan Xiao dan sekarang, popularitas kita di pasar sudah mulai merosot. Jia Laibi menatap botol hijau kecil di atas meja dengan wajah suram, bertindak seolah-olah dia tidak melihat seorang pemuda pun dalam tindakan kasar kulit putih. Bagaimana Xiao Clan memiliki obat penyembuh? Mungkinkah mereka juga berhasil mendapatkan alkemis? Jia Laiao yang sering bentrok dengan Xiao Yan, melirik pria berbaju putih di sampingnya sebelum mengerutkan kening dan bertanya. Jia Laibi menyipitkan matanya yang lama dan keriput, ekspresi jelek di wajahnya, apakah ada yang ingat alkemis misterius yang kita temui di rumah lelang? Saat itu, dia sepertinya menyukai Xiao Clan. Jika obat pembekuan darah ini disempurnakan olehnya, maka kita berada dalam masalah besar. Seperti yang kalian semua tahu, orang itu bisa jadi alkemis tingkat 3. Petik 2. Mendengar istilah alkemis tingkat 3, pemuda berpakaian putih itu akhirnya menghentikan tangan yang berkeliling di sekitar tubuh Maid dengan enggan. Dia melangkah maju dan mengambil botol hijau kecil untuk mengambil sedikit bau sebelum menuangkan sedikit isinya dan dengan lembut menggosoknya di antara jari-jarinya. Dengan cibiran, dia menyimpulkan, seorang alkemis tingkat ketiga. Banteng, obat pembekuan darah ini memang lebih efektif daripada kembalinya bubuk musim semi tapi berdasarkan kualitasnya, orang yang memurnikannya jelas lebih rendah dariku. Efektivitas obat yang lebih besar adalah karena resepnya yang unik. Petik 2. Pada informasi ini, semua orang yang duduk dalam hati menghela nafas lega. Jika klan Xiao benar-benar mendapatkan bantuan dari alkemis tingkat ketiga maka klan Jia Lai mungkin akan hancur. Dari pengalamanku, sangat mungkin bahwa alkemis dari klan Xiao hanyalah seorang pemula yang entah bagaimana berhasil meminjam resep ini, entah dari mana, untuk membuat obat pembekuan darah ini. Di wajah pemuda berpakaian putih, hanya ada ketidakpedulian dan penghinaan. Hehe, bisa melihat keahlian pembuat dari botol kecil obat, wawasan Liu Sidage benar-benar kejam. Jia Laiao tersenyum dengan sedikit sanjungan. Itu hanyalah salah satu keterampilan dasar seorang alkemis. Disebut Liu Si dengan begitu banyak sanjungan, pemuda berpakaian putih itu menggelengkan kepalanya, namun ekspresi senang yang tidak jelas terlihat di wajahnya yang tidak berhasil lolos dari pengamatan rubah tua yang cerdik yang duduk di sekitarnya. Meskipun kembalinya bubuk musim semi kalah dengan blood clotting medicine dalam hal kualitas, perbedaan antara keduanya tidaklah dramatis. Alasan utama mengapa marketplace kita kehilangan popularitas adalah karena sebelumnya kita telah menaikkan harga terlalu tinggi. Setelah kita mengevaluasi kembali harga kita, popularitas kita perlahan-lahan akan kembali, tetapi menurunkannya kembali ke harga sebelumnya akan menjadi tantangan. Bagaimanapun, obat gumpalan darah ini pasti akan menarik banyak pelanggan. Tampaknya di masa depan, klan Xiao juga akan mendapatkan pijakan di pasar obat penyembuhan kota Wutang. Jia Laibi perlahan bergumam. Evaluasi kembali harga. Mendengar kata-kata ini, Liu Mu mengerutkan alisnya, jelas tidak mau menghadapi penurunan harga yang tiba-tiba karena dia sudah terbiasa dengan harga tinggi. Setelah melihat raut wajah Liu Mu, dalam hati Jia Laibi mengutuk betapa bodohnya Liu Mu sebelum dengan patuh menjelaskan dengan senyuman di wajahnya. Liu Mu, situasi pasar saat ini tidak seperti sebelumnya. Sebelumnya, kita memonopoli pasar obat penyembuhan di kota Wutang tetapi sekarang, itu tidak lagi, jadi kita perlu menurunkan harga untuk mendapatkan kembali popularitas kita. Petik 2. Liu Mu dengan enggan menggelengkan kepalanya, mengerutkan bibir, dia berkata, lakukan apapun yang Anda inginkan, tapi ingat, bahkan jika Anda menurunkan harga, aku masih mendapatkan potongan yang kita bicarakan ketika obat itu bernilai 300 emas. Mata Jia Laibi tidak bisa membantu tetapi berkedut saat awan amarah mulai turun ke pikirannya, dia menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan diri. Wajahnya masih menunjukkan ekspresi tersenyum, namun tampaknya menjadi sedikit lebih dingin, haha, tentu saja. Saya pasti akan membayar bagian Liu Mu seperti yang kita sepakati. Petik 2. Baik, ekspresi puas di wajahnya, Liu Mu menganggukkan kepalanya dan sekali lagi kembali ke kursinya. Bahkan lebih tak terkendali dari sebelumnya, dia menyeret pelayan cantik itu ke pangkuannya. Bapak, Liu Mu, kita tidak memiliki banyak sisa,
kembalinya bubuk musim semi. Sebelumnya, saya telah mengirim orang ke rumah lelang primer untuk membeli bahan-bahan. Ketika saatnya tiba, saya khawatir saya harus merepotkan Anda lagi. Jia Laibi tersenyum sebelum menambahkan, selain itu, saya berhasil membeli sepasang wanita ular gurun TGR yang berharga kemarin dan saya sudah mengirim mereka ke kamarmu. Petik 2. Ketika Liu Mu mendengar bahwa dia harus memperbaiki obat lagi, ekspresi tidak sabar terlihat jelas di wajahnya. Namun setelah mendengar dua kata, wanita ular, ketidaksabaran segera berubah menjadi ekspresi yang menyimpang. Dengan api nafsu membara di matanya, dia menganggukkan kepalanya dan mengambil alih situasi. Selama bahan obatnya cukup, pemimpin klan tidak perlu khawatir tentang jumlah bubuk pengembalian musim semi. Melihat Liu Mu yang begitu mudah dikendalikan, sudut mulut Jia Laibi berubah menjadi ekspresi jijik. Dalam hati dia mencibir, dengan hanya pikiran yang dikendalikan oleh nafsu. Selain mengetahui alkimia, dia tidak memiliki kebaikan lain. Poin. Petik 2. Jia Laibi mencibir sambil menggelengkan kepalanya, mengangkat cangkir tehnya dengan kedua tangan ke mulut untuk menyesapnya sebelum membahas topik yang paling diminati Liu Mu, hubungan seksual, tersenyum sepanjang waktu. Saat dia sekali lagi membuat pembicaraan ringan dengan Liu Mu, seorang anggota klan dengan tergesa-gesa menerobos masuk ke aula, dengan cepat tiba di sisi Jia Laibi sebelum menundukkan kepalanya untuk mengucapkan beberapa kata ke telinga Jia Laibi dengan nada berbisik. Dengan senyum di wajahnya, Jia Laibi mendengarkan laporan anggota klan. Sesaat kemudian, senyum di wajahnya menjadi kaku. Kaca, cangkir teh di tangannya tiba-tiba hancur menjadi debu dan teh bercampur menjadi satu, saat mereka mengalir di tangannya, menetes ke lantai. Rumah lelang primer yang malang itu, benar-benar menggunakan tipuan seperti itu denganku. Dengan wajah penuh amarah, Jia Laibi tiba-tiba berdiri dan meraung marah. Ki yang mengamuk tiba-tiba meledak keluar dari tubuhnya membentuk angin puyuh kecil yang mendesis di udara. Duduk paling dekat dengan Jia Laibi, Jia Laiao tiba-tiba merasa sulit bernapas karena ki yang dipancarkan dari ayahnya dan buru-buru mundur beberapa langkah. Dia dengan cemas berteriak, "Ayah!" Teriakan Jia Laiao memungkinkan kesadaran Jia Laibi kembali. Wajahnya sedikit berkedut sebelum dengan dingin duduk dan berkata, rumah lelang primer telah menolak untuk menjual bahan obat klan Jia Lai kita lagi. Begitu kata-kata ini diucapkan, seluruh aula menjadi gempar, semua orang saling memandang dengan cemas, alarm terlihat di wajah mereka. Bagaimana mungkin? Bukankah Primer Auction House selalu menjaga netralitasnya? Bagaimana mereka tiba-tiba memilih untuk menentang klan Jia Lai? Warna kulit Jia Laiku berubah karena kata-kata Jia Laibi dan bergidik saat tanpa sadar menyuarakan pikirannya. Jika ada cukup insentif, siapa yang akan mempertahankan netralitas mereka tanpa tujuan? Jia Laibi dengan dingin mendengus sebagai jawaban saat dia perlahan menghela nafas. Dia melirik ke arah Liu Si yang dalam keadaan menyesal karena kinya sebelum dengan dingin berkata, saya takut bahwa Xiao Klan memiliki andil dalam masalah ini. Mereka seharusnya tidak memiliki kemampuan untuk menyebabkan rumah lelang primer menolak menjual bahan obat kepada kita, kan? Jia Laiao bergumam. Siapa yang tahu kondisi seperti apa yang mereka gunakan untuk memindahkan rumah lelang primer? Jia Laibi mengelus wajahnya yang sudah tua dan tanpa tahu kenapa, perasaan tidak nyaman memenuhi hatinya. Apa yang bisa kita lakukan sekarang? Tanpa bahan medis yang cukup, stok kembalinya bubuk musim semi kita akan cepat habis. Pada saat itu, giliran kita untuk merasakan tontonan pasar yang kosong. Jia Laiku dengan cemas berkata. Jia Laibi menggertakkan giginya dan dengan dingin menjawab, ada beberapa toko bahan medis yang masih berdiri di sisi kita. Pertama-tama kirim orang untuk membeli semua bahan medis yang mereka miliki untuk menopang diri kita sendiri sebanyak mungkin selama periode waktu ini. Bahkan jika kita masih tidak dapat bertahan hidup, kemudian pergi ke kota-kota lain untuk membeli bahan-bahan medis dengan harga tinggi, saya tidak percaya bahwa pengaruh klan Xiao akan mencapai kota-kota terdekat lainnya. Petik 2. Saat kata-kata itu keluar dari mulutnya, Jia Laibi mengambil cangkir teh lagi hanya untuk menyadari bahwa tangannya sedikit gemetar. Menelan seteguk air liur,
Jia Laibi memiliki perasaan yang tidak dapat dijelaskan bahwa klan Jia Lai telah mengobarkan sesuatu yang seharusnya tidak pernah disentuh.